Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tertulis dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 9. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh. Aku tidak tahu, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: kelemahan kita adalah berkat ketika kita bersandar pada kekuatan Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah kelemahan atau kekuatan. Kisah inspiratif. Kita sudah diajarkan bahwa apabila kita meminta sesuatu kepada Allah melalui doa, jawabannya mungkin ya, tidak, atau tunggu. Kita bahkan diberitahu bahwa kita bisa saja menerima jawaban tidak, meskipun kita jelas-jelas tidak menginginkan jawaban seperti itu. Jawaban tidak juga bukan jawaban yang diinginkan Paulus ketika ia memohon kepada Allah agar mencabut duri di dalam dagingnya. 2 Korintus 12 ayat 7-8. Apapun duri yang dirasakan Paulus, duri itu telah melemahkan dirinya. Karena ia ingin menjadi kuat dalam pelayanannya, Paulus meminta kelepasan kepada Allah. Meskipun Allah tidak mengabulkan permohonannya, dia tetap menjawab doanya. Dia berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Kekuatan Kristus yang cukup telah menjadi kekuatan baru bagi Paulus. Penulis J. Oswald Sanders menyimpulkan sikap Paulus terhadap duri yang dialaminya demikian. Awalnya ia memandang hal itu sebagai kelemahan yang membatasi, tetapi kemudian ia menganggapnya sebagai kekuatan surgawi. Oleh karena itu, Paulus dapat bersaksi, "Aku rela dan senang di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Pernahkah Anda berdoa untuk memohon kelepasan dari sesuatu yang melemahkan Anda, tetapi ternyata kelepasan itu tidak kunjung tiba? Perlu Anda ingat bahwa kasih karunia Allah cukup bagi Anda. Dia dapat mengubah kelemahan Anda menjadi kekuatan surgawi. Johnny Yoder. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." 2 Korintus 12 ayat 9. Kasih karunia Allah cukup bagi kita. Hal ini telah terbukti sejak zaman dahulu. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir ke padang gurun, setiap hari Musa harus mencari makanan bagi sekitar 2 juta orang Israel. Tugas ini tidak mungkin dapat ia tanggung. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Setiap hari Allah menurunkan mana bagi umat. Dengan mudahnya masalah pelik ini Allah selesaikan dengan mujizat yang luar biasa. Menurut ahli gizi modern, setiap hari manusia memerlukan 5 jenis makanan agar memperoleh gizi yang berimbang. Umat Israel hanya memakan 1 jenis makanan saja, tetapi mereka sudah dapat hidup dengan sehat. Sekali lagi, hal ini membuktikan kemahakuasaan Allah, tidak terbatas oleh ilmu pengetahuan dan melampaui pengetahuan manusia tentang gizi. Sebenarnya apakah mana itu? Alkitab menjelaskannya.
Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Hanya itu saja, tidak ada penjelasan lain. Jadi mana adalah makanan yang sama sekali asing bagi manusia modern. Namun pasti kaya gizi, cukup untuk kebutuhan hidup tubuh manusia. Kalau tidak, tentulah bangsa Israel itu mati karena kelaparan atau sakit. Karena itu, untuk apa lagi mereka khawatir dan gelisah? Hanya akan merusak iman kepada Allah dan mengacau balaukan perasaan. Kita harus percaya, kalau di masa lampau Allah dengan mudah menyelesaikan urusan makan minum umat Israel, hari ini Dia juga dapat dengan mudah mengatasi masalah kehidupan sehari-hari kita. Saat-saat saya berada dalam pencobaan yang sangat berat, hampir-hampir membuat saya kehilangan iman. Tetapi saya selalu mengalami tergenapinya janji Allah, "Cukuplah kasih karuniaku ini." Karena itu saya semakin percaya bahwa kasih karunia Allah cukup bagi saya. Saya tidak lagi mau khawatir, belajar pada sikap Paulus yang lebih suka bermegah atas kelemahan diri sendiri. Sebab ketika saya bermegah atas kelemahan saya, kuasa Kristus turun menaungi saya. Sebab jika saya lemah, maka saya kuat dengan bersandar kepadanya. Saudara-saudari kekasih, bila Anda menghadapi masalah yang tidak dapat diatasi, serahkanlah kesulitan itu kepada Allah, cukuplah kasih karunia Allah. Ini adalah cara paling ampuh untuk menyelesaikan permasalahan. Marilah kita belajar pada Paulus yang lebih suka bermegah atas kelemahannya, agar kuasa Kristus turun menaungi kita, agar kita menjadi kuat di dalam Yesus Kristus. Ayat di atas adalah pengingat yang kuat mengenai pertolongan Tuhan bagi Anda dan saya ketika kita mencapai batas akhir dari kekuatan kita. Ketika Paulus menulis ayat tersebut, dia sedang dilecehkan kemanapun dia pergi oleh roh jahat yang dia disebut sebagai duri dalam daging. Ini adalah utusan dari iblis yang datang untuk mengganggu dia, untuk terus menekan Paulus. Gangguan konstan ini akhirnya membuat Paulus hampir menyerah, dan dia memohon pada Tuhan 3 kali untuk mengangkat pencobaan tersebut. Paulus jelas berada di ambang batas kekuatannya, tapi meskipun Paulus berdoa untuk intervensi Tuhan sampai 3 kali, roh itu tidak diangkat. Dan tanggapan Tuhan untuk permintaan Paulus adalah ayat yang kita baca di atas. Kekuatannya menjadi sempurna dalam kelemahan Paulus. Apa artinya sempurna? Ini berarti bahwa kekuatannya sampai kepada kedewasaan penuh kekuatan Tuhan dimanifestasikan sepenuhnya dinyatakan dalam kelemahan kita. Apa tanggapan Paulus? Dia melanjutkan dengan mengatakan dalam ayat 9-10 di pasal yang sama, "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Tampaknya memang kadang-kadang kita harus sampai pada akhir dari diri kita sendiri sebelum kita dapat melihat sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita melakukannya, kita menemukan bahwa Dia lebih dari cukup untuk kita. Jika Anda berada di batas akhir kekuatan Anda atau mendekati titik itu, berpegang pada kekuatan Allah.
Taruh kepercayaan Anda padanya. Dia akan membawa Anda ke tempat terobosan Anda, dan Anda akan menemukan kekuatan dan arah yang Anda butuhkan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.